bersama gue di konten anti berita di Indonesia kan. Jadi pada kali ini kita membawakan berita hujan Indonesia kan, seperti biasa ya kan. Karena nanti di spring itu udah banyak kan, itu udah gua di spring udah gua rekomendasiin ya anime yang bagus. Jadi kalian tinggal baca aja di playlist ya, rekomendasi kan spring 2021 cuy ya. Jadi sekarang tuh ada 3 informasi ya yang sekiranya mungkin kalian terlewat atau yang ini kalian tunggu banget cuy ya. Nah ya kan di pertama itu ada Dead Life season 4 ya cuy, udah keluar PV-nya, dan gue juga agak sedikit ngomentari PV-nya juga cuy ya, karena bisa cuma sampai situ doang. Ya karena PV-nya cuma sampai di situ doang ya kan. Informasi hanya situ doang, dan PV-nya itu cuman kasih tahu bahwa Oktober itu bakalan keluar ya, bakalan ada Dead Life ya, PV-nya cuma gitu cuy ya. Dan cuma ada kayak monolog gitu doang ya, kayak ada ya kayak monolog doang ya kan. Dan gue ngeliat ini PV-nya tuh keluar dari Kodakawa Anime cuy ya, di YouTube gitu ya. Nanti linknya sama informasi ini linknya ada di deskripsi ya bagi yang PV-nya ya kan. Nah sini cuma ada itu kayak monolog dari karakter Dead Life season 4 ya, dan ada Shido, dan sekarang itu di studoi oleh Geek Toys ya. Dan Dead Life kan sering ganti itu ya, ganti itu apa namanya tuh studio ya, karena gue nggak nonton ongoingnya pas waktu pertama kali itu ya kan, nggak nonton ongoingnya dari season 4. Gue nonton yang beda ya kan, kata temen gue itu pas lagi ongoing itu grafiknya itu luar biasa gitu ya. Dan pas jadi bedanya udah tingkatin, jadinya nggak ketara gitu ya. Kalau udah beda itu nggak ketara di setiap nggak terlalu ketara ya banget gitu ya di setiap seasonnya yang tadi studio gitu ya, nggak terlalu ketara cuy gitu. Nah tapi gitu ya, tapinya cuy pas beda kan udah nggak terlalu ketara cuy, tapi masih ketara cuy ya, karena emang ganti studio gitu ya, beda tangan, beda studio, beda itu ya, beda studio, beda ciri khas atau cara penggambaran gitu cuy ya. Dan sungguh terlihat gitu cuy ya, diantara di PV-nya kan di season 4 ya, di season 4 kan itu pas season 3 kan ini ya JC Steph ya kan, JC Steph itu udah sedikit meningkat cuy ya. Tapi dari setiap seasonnya dari dari ratingnya tuh di setiap season itu naik cuy ya. Di season 1 tuh di live chat itu itunya tuh 7,43 ya kan, di season 2 7,53 naik, which is nambah. Dan di season ketiga yang terakhir tuh 7,79 cuy ya. Nah di OVA-nya agak sedikit turun cuy ya, di OVA-nya Dead Life Encore ya itu 7,89 cuy ya. Mungkin which is gitu cuy ya, emang karena ini OVA-nya khusus tentang Kurumi gitu cuy ya. Jadi yang gue nggak bilang sini jelek ya, itu OVA-nya yang dari yang Encore yang gue nonton, dan bagus banget ya bagus banget ya kan. Itu lagi kita waifu Kurumi itu bagus banget cuy ya. Dari ini yang bikin OVA-nya itu production IMS ya kan, yang bikin itu yang bikin Dead Life season kedua cuy ya. Dan sekarang di studioi oleh Geek Toys gitu cuy ya, Geek Toys. Dan yang paling ketara dari season 4 itu ya kan, itu penggambaran dari tokanya cuy ya. Dari tokanya itu beda banget cuy ya. Dari nggak beda banget sih ya, ketara lah ya, beda studio cuy ya. Kalau udah bedanya kan dipoles, dibagusin gitu cuy ya. Itu dari setiap season itu perbedaan cuma sangat sedikit cuy, yang artinya tidak memberikan banyak banget signifikan dari karakter gambar ya. Gue ngomong dari karakter gambar aja ya. Kalau dari grafiknya dari ongoing sama beda ya tentu saja gitu, beda cuy. Dari tahun aja beda gitu ya. Di season 2 itu 2014, season 3 itu 2019 cuy ya. Dan itu udah beda 5 tahun, yang gue bilang
5 tahun itu perbedaan dari gambar animasi itu udah beda banget gitu ya, udah terupgrade jauh banget sih ya. Kecuali dari Dead Life season 1 sama season 2 kan beda setahun doang. Jadi kalau gue lihat lagi dari PV-nya ya kan, kalau gue lihat lagi dari PV-nya itu gue lebih suka itu dari season 1 sama season 2 itu gue lebih suka tohkanya yang season 1 cuy ya, season 1. Nah dari season 1 gue entah mengapa lebih suka gambar dari season 1 tohkanya cuy ya, dan pada season 2 anjir aja agak sedikit ada perbedaan dari animasi cuy, karena emang beda studio juga ya kan. Dan dari season 3 gue juga dari 1, 2, 3, nah dari 2 sama 3 ini kan gue bilang dari 2, 3 gue lihat lagi PV-nya, gue sambil lihat PV-nya ya cuy ya. Nah sini dari penggambaran sama-sama terupgrade parah ya grafiknya ya kan, karena emang beda jauh banget ya kan. Dan gue lupa anime yang tahun itu grafiknya gimana, gue lupa jujur aja ya, sorry. Nah kalau dari season 3 nya ya kan, ini gue liat PV-nya tuh kayaknya sih udah di-upgrade ya, nggak tahu ya kan. Tapi pas gue nonton Dead Life yang season 3 sih itu sih ya emang kayak gini cuy ya. Nah itu dari penggambaran tidak terlalu ketara banget beda cuy, cuman nggak ketara banget perbedaannya, tapi grafiknya itu terlihat banget ke upgrade cuy ya. Dan gue suka dari yang 3 cuy ya, jadi dari 1, 2, 3 gue lebih milih bagusan tuh yang season 3 cuy ya. Nah ratingnya juga nambah kan, nah ini yang gue harapkan, karena dari PV-nya itu tidak menunjukkan sedikit scene atau berapa, cuma ada gambar doang. Kalian bisa sambil lihat ya, karena kalau gue tampilin tuh bakalan copyright cuy ya. Nah itu cuma kayak ada monolog dan gambar sedikit gambar Shido cuy ya. Kalau dari kelihatan dari gambar Shidonya ini dari 1, 2, 3 gue lebih suka dari animasi Gekkosh cuy ya. Jujur aja nih anime kesukaan gue nih cuy, gue bahas nih apa yang gue suka, apa yang gak gue suka cuy dari anime kesukaan gue ini cuy ya. Nah ini gue jujur aja lebih suka Shidonya ya kan, karena di sini kita cuma lihatkan sama Tohka ya kan. Dari gambar Tohkanya sih agak sedikit ya enggak agak sedikit berbeda itu cuy dari season sebelumnya, dari gambar aja karena emang beda studio juga. Nah tapi kalau gue bilang terus bang lu sukaan yang mana cuy, tapi kan ini kan karena belum keluar sama, tapi jadi bisa berbeda lagi cuy ya. Kalau dari PV sama nanti rilis animenya tuh bisa aja lebih baik atau bisa jadi lebih buruk gitu cuy ya. Nah tergantung budgetnya dari Gekkosh, tapi gue lebih suka animasinya Gekkosh ya dari sisi Shido. Dari gambarnya ya, visual gambarnya ya kan, tapi dari gambar Tohkanya itu sedikit itu ya kelihatan Tohkanya gitu ya, kelihatan karakter dari Tohkanya ya, Tohkanya yang sedikit polos dan lugu dan agak sedikit bodoh gitu cuy aja cuy. Nah tapi kalau dari wajah gambar gitu, wajah udah berkarakter cuy, tapi agak beda gitu ya, agak beda dari season 1, 2, 3 nya ya dari gambar Tohkanya. Tapi kita bakal lihat aja, tapi kalau disuruh, karena ini baru gambarnya, kalau disuruh milih 1, 2, 3 Tohkanya, gue lebih suka itu yang season ketiga cuy ya, dari season ketiga. Kalau dari Tohkanya ini dari versi Dead Life season 3 yang sudah ABD gitu, yang berbeda tuh ya udah di terupgrade cuy. Nah ini Tohkanya masih ya season Tohkanya agak ya sedikit. Nah nih ya Tohkanya itu penggambaran Tohkanya tuh lebih ya, ini Tohka yang gue lihat dari season 1 cuy ya. Gue lebih ngeliat kesini cuy ya, mungkin dia karena ceritanya ada beberapa tahun ya, dan pasti wajah akan sedikit berubah gitu cuy ya. Nah tapi kita lihat aja ya, tapi kalau gue prediksi gue bakalan suka kalau gue prediksi diri gue sendiri ya, tapi gue bakalan suka yang Dead Life season 4 cuy ya. Nah ini gue bertaruh nih ya, gue lebih suka
gue bertaruh dengan diri gue sendiri nih ya, gue lebih suka Dead Life season 4 cuy daripada season 3 ya nih, gue bertaruh aja cuy ya. Ya itu informasi dari sedikit review dari Dead Life season 4 cuy, yang udah keluar PV-nya, dan ya PV-nya cuman ada gambar dan monolog doang ya kan. Dan dari segi grafik itu, dari visualnya itu wah sudah terupgrade sangat-sangat jauh ya. Ini Gektos ya, gua jempol 2 deh, jempol 4 cuy, overload cuy buat Gektos gitu cuy ya. Nih bisa menggarap anime kesukaan gue tuh sampai kayak gini cuy. Jadi gue salut banget sama Gektos ya. Ini gue penasaran ceritanya season 4 bakal gimana cuy, dan masih the base nya terus season 4 itu masih dari light and novel gitu. Jadi yang bagi yang baca light novelnya mungkin akan udah tahu ya, baca light novel itu live mungkin udah tahu bakalan gimana ceritanya cuy. Jadi kalian komen gue aja yang nonton yang baca komiknya, komik sih yang baca light novelnya ya kan. Dan langsung saja ya kan, menjadi informasi kedua itu ada I'm Standing on Million Live season 2 udah reveal PV-nya ya, promotion video promosinya lah ya, PV-nya udah keluar di season 2. Dan dari sini kita bakalan, nah kalau ini dia dilihatin beberapa scene ya, jadi kita tahu jadi sini akan ada apa namanya tuh, hubungan yang lebih intens lagi ya, antara karakter utamanya sama itu ya cewek di partiannya karakter utama yang dari dunia isekainya cuy ya. Karena ini gue udah nonton season satunya udah lama banget gue nonton, jadi gue seperti biasa ya, gue tidak mungkin mengingat semua nama karakter utama yang setiap di anime gue tonton cuy ya, kecuali gue habis nge-rewatch itu pasti gue inget lah, masa habis nge-rewatch lupa gitu cuy ya. Nah gue lupa nama karakter semua karakter di sini, yang pasti nanti yang di sini tuh gue lupa nama karakternya, tapi gue inget ya apa aja yang terjadi gitu cuy, tapi gue lupa nama karakternya doang cuy ya. Nah kita bakal melihat hubungan yang lebih intens antara karakter utamanya sama itu si cewek rambut blonde ini ya, yang dari dunia isekai ini cuy ya. Dan di sini juga gue ngelihat itu bakalan ada karakter baru, bakalan ada tambahan karakter baru ya, udah pastinya ya kan, ada karakter baru. Nah gue lihat itu ada dapat tambahan karakter baru dari dunia nyatanya ya, dunia dari Jepang ini ya, dari dunia karakter utamanya ini ya kan, bukan dari kalau yang masuk gue yang hubungan dari karakter utamanya sama cewek ini kan, sama cewek yang itu di partiannya itu dari dunia isekainya yang masuk ke situ loh, yang dia suka suka belah orang gitu cuy ya. Ingat kan kalau kalian nonton animenya pasti tahu lah ya, yang suka ngebelah orang ya. Ciri khasnya suatu anime itu karakternya biar bisa diingat tuh kayak ciri khas kayak gitu tuh, yang mudah dengan kita ingat gitu cuy ya. Nah bakalan ada tambahan karakter, dan karena dari itunya juga nggak beda cuy ya, dari apa namanya tuh dari studionya itu nggak beda ya kan, dari studionya nggak beda, jadi grafiknya tidak terlalu beda jauh cuy ya. Tidak ya masih karakternya nggak, kalau beda kan sebenarnya kan dia pindah-pindah studio gitu cuy ya. Nah kalau ini kan studionya masih sama, jadi semuanya karakternya tidak boleh komentari ya, masih sama kayak di season 1 ya kan. Dan karena kan di sini 2021 ya itunya ya, 2021 keluarnya kan, premiernya itu ya kan, I'm standing on million live ya kan itu, tapi official watchnya kita belum ada nih ya, belum tahu bakal bisa gimana gitu. Nah bedanya kan 2020 2021, jadi cuma beda paut setahun doang ya. Tapi kalau gue lihat itu grafiknya itu nambah sedikit ya. Kalau kalian ya atau sering nonton anime, pasti kalian ngeliat gitu ya, apa namanya, paling kalau kalian nonton 720 gitu ya, pasti kalian itulah ya ada ngeliat gitu ya, ada sedikit upgrade sedikit gitu ya kan. Dari setahun ini gambarnya mereka udah itu ya apa namanya tuh, udah upgrade gitu, udah sedikit upgrade gitu ya. Kalau mereka ngomong enggak kok ya sama aja, kalau enggak kok sama aja bang gitu ya. Tapi kalau gua ngeliat itu sedikit ada terupgrade ya, sedikit ada terupgrade, dan
ada itu lebih ciri khasnya tuh lebih kelihatan sih dari karakter ya, dari gambar karakter. Walaupun ini baru PV-nya ya kan, baru PV-nya dan gue belum tahu jalan ceritanya. Gue dengan lihat karakter tersebut ya kan, karena kejeniusan dari studio ini ya ngegarapnya ya kan, gue udah tahu karakternya bakalan kayaknya tuh bakalan gimana itu ya. Dan nanti pas kita nonton itu jadi lebih ngeliat ya, lebih oh bener kan kayak gini ya, jadi menambah emosi penonton gitu ya. Nah ini gue salut ya dari semua animator, dari animator itu ya apa namanya tuh, animator anime yang gue tonton selama ini ya. Jadi BM ya tuh bagi animator Jepang yang keren, yang luar biasa sih. Dan di videonya masih mau filmnya sama ya, dari 1 sama 2 ya. Mungkin yang terakhir ini ada Scarlet Nexus ya kan. Dari game Scarlet Nexus itu dapat TV animenya ya, bakalan dapat TV anime dan dikabarkan bakalan keluar di Sunrise di summer ya, bukan di summer ini katanya cuy ya. Kalau gue lihat ini, gue udah ngeliat kalau gue gak main gamenya, katanya sini gamenya ada di PS4, Xbox ya kan, PC, terus sama PS5 cuy ya. Kalau di PC di Steam nggak ada Scarlet Nexus, gue nggak tahu di mana. Banyak kalian tahu itu bisa download di mana Scarlet Nexus ya, karena disitunya gue liat gameplaynya atau itu tuh ada PC ya, /PC ya, PC termasuk dari cuy ya. Tapi gue nggak tahu, gue cek di Steam nggak ada cuy ya. Makanya that's why gue nggak pernah melihat ya kan di YouTube itu masuk ke beranda gue gitu ya. Gak pernah ada, gue gak pernah melihat gitu lah ya. Biasanya YouTuber yang main game anime tuh biasanya pada kalau ada game gitu biasanya udah main cuy ya. Nah karena nggak ada di Steam mungkin kayak gitu ya, gue nggak tahu ada di mana. Tapi gue ngeliat dari sedikit PV-nya, kayak gameplaynya, PV-nya officialnya itu gamenya RPG ya kan, dan kotanya keren banget. Dan karakternya, dari setiap karakternya itu desain karakter gue suka banget cuy ya. Dari Scarlet Nexus itu karakternya apa namanya tuh gue suka banget, dan sangat-sangat gimana ya, gue excited aja cuy. Dan ini jujur aja, ini anime Scarlet Nexus ini ceritanya sangat berpotensi, sangat bagus ya. Ya berpotensi tinggi lah ya, ceritanya berpotensi tinggi ya. Dan mudah-mudahan enggak miss bikin animenya tuh nggak miss kayak Mau Senso yang gue bilang tuh. Mau Senso itu ceritanya tuh sangat-sangat berpotensi, dimana ada bumbu-bumbu tuh ke masa lalu, time travel ya kan. Dan juga seharusnya ada genre harem ya kan, sedikit harem dan ecchi, dan harem ecchi gitu. Kalau ada genre haremnya, jadi karakter utamanya atau MC-nya tuh nggak bakal seperipan kayak Mau Senso gitu ya. Kalau karena nggak ada genre haremnya, jadi dibikinlah karakter utamanya tuh jadi kayak peripan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bikin harem gitu, karakter utamanya kan peripan memilih siapa gitu ya, is okay gitu ya kan. Ini genrenya harem gitu ya. Dan kalian tuh kalau genrenya harem tuh ceweknya itu nggak bakalan kayak berantem atau ya bikin konflik yang kita dude ya kan. Nggak, kita bikin nonton tuh nggak kayak gitu. Justru kalau ada genre haram tuh ceweknya jadi kayak akur dan merebutkan karakternya ini secara sehat ya, secara kompetitifnya, secara adil ya. Dan kita senang melihatnya gitu ya. Dan nggak ada miss kayak Mau Senso gitu. Dan jadinya ini gue jujur aja nih, anime Scarlet Nexus yang mau dibikin ini sangat-sangat berpotensi tinggi cuy. Potensi tinggi itu animenya itu seru ya, bakalan 8 ratingnya dengan 8 lebih gitu cuy ya. Kalau gue prediksi dengan berpotensinya ini cuy ya, karena dari gamenya juga seru itu ya. Ada jadi lawannya kalau gue lihat itu lawan kayak monster gitu di kota ya kan. Dan kotanya bagus banget cuy, sumpah, kotanya bagus banget. Kalau di anime kan bayangin kota itu ya kan, dijelaskan PV-nya kota-kotanya gitu. Dan ada orang-orang di kotanya jalan gitu, ada kan utamanya gitu ya. Itu keren banget cuy ya. Gue tungguin ya anime Scarlet Nexus ini bakalan gimana ya. Dan bagaimana informasi kelanjutannya ya, gue bakalan terus cari terus ya kan. Di sini dari Scarlet Nexus itu yang gue tahu itu dari
Fun Animation, Fun Animation cuy. Walaupun di sini websitenya gue buka di blog, kontennya di blog di negara kita di Indonesia cuy ya. Tapi yang bikin gamenya itu adalah Bandai Namco gitu cuy ya. Gue ingat itu yang bikin game itu Bandai Namco ya. Kita berdoa aja ya kan, anime yang berpotensi tinggi ini ya kan, dari skala teknisnya berpotensi mendapatkan tinggi ya kan, dan mendapatkan ya bagus ya, tidak menjadi game tidak menjadi anime ya, game yang dijadikan anime yang jelek gitu ya, dan apa eksekusinya tuh salah gitu ya, eksekusinya tuh tidak sukses gitu ya. Berarti anime-anime yang ringan gitu ya. Dan sini ada sedikit itu juga apa namanya tuh, pasti ini di luar skrip ya. Ada sedikit ada keluar itu PV itu Shadow House ya. Shadow House ini anime horor ya, horor tapi ada komedinya nih ya, ada komedinya. Gue sangat menunggu ya kan, sangat menunggu tuh anime horor gitu ya. Nah ini gue lihat genrenya, dari manga ya. Jadi udah keluar PV-nya dari Shadow House ya kan, dan bakal keluar itu 22 hari lagi ya kan, yang which is April tanggal 10 2021 dengan source itu manga. Jadi manga itu udah tahu itunya, akan tahu jalan cerita bakal gimana. Kalian yang baca manga dari Shadow House bisa komen di bawah ya kan, gimana kan sinopsisnya dan seberapa potensinya, seberapa serukah ya kan ceritanya cuy ya di manganya cuy ya. Karena biasanya di manga kan kita lihat gambar ya, kayak baca gambar gitu ya kan. Kalau di anime kan digerakin gitu ya cuy ya, apakah gimana gitu ya, bakal membagongkan kalau di animasi ini ya kan, yang nggak kerasa feelnya kita pas baca manganya. Jadi disusun oleh Clover Studio ya, dari Shadow House ya kan. Dan ini slice of life terus supernatural gitu ya, bukan ada komedinya. Tadi gue itu salah lihat, itu gue ngeliat yang mana gitu ya. Mungkin yang gue lihat itu Mirai-kuchan kali ya. Dan pokoknya itu aja ya jawaban kita pada video kali ini ya kan. Jadi kalau suka dalam video ini, jangan pada like dan subscribe, dan ya gitulah ya ya, tungguin aja itu. Yang ada bener kan, yang ada komedinya, komedi horor supernaturalnya itu Mirai-kuchan ya. Mirai-kuchan itu berarti gue punya rekomendasi ya kan, yang 2 rekomendasi anime horor buat tahun ini. Ada Shadow House ya kan, sama Mirai-kuchan ya, Mirai-kuchan ya. Yang keluar itu belum tahu ya, pokoknya keluar 2021 cuy ya. Kalau yang tadi itu April ya, yang tadi itu Shadow House itu April, dan supernatural ya, horor cuy. Jadi kita tunggu aja ya kan. Gue juga pengen nonton itu anime yang berbau genre horor gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau ada kata-kata memaafkan, dan sekian juga I am mature.